Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak, para ustadz ustazah. Sekarang kita cerita tentang apa sebenarnya ASI. ASI ini spesifik spesies. Maksudnya komposisi ASI disesuaikan sama sama masing-masing. Jadi misalnya ASI-nya gajah dibuat Allah komposisinya persis untuk anak gajah. ASI-nya anjing laut kita tahu hanya hidup di kutub utara, berenang di air es, main di es batu. Dan ini hanya kalau kita lemaknya, komposisi lemaknya 5%, 4-5% yang ada Perwin ya. Manusia kira-kira. Tapi kalau dibuat sama Allah 50% lemaknya. Kira-kira kenapa non? Masih non ini. Non juga mudah-mudahan. Kira-kira kenapa kok susunya ibunya anjing lemak yang hidupnya di kutub utara, mainnya di es batu, mandi di air es. Kenapa kok Tuhan kasih lemaknya sampai setengah 50% itu lemak? Kira-kira kenapa? Kalau lemak itu lebih kuat dalam arti penyerangan dingin itu kalau udah berlapis lemak itu kalah gitu. 100. Karena bayinya anjing laut tentu harus punya dinding tebal ini. Kalau enggak bagaimana dia bisa berenang di air es? Benar, ya. Kita ke kutub juga pakai baju tebal. Ini juga kulitnya tebal. Nah, misalnya ustazah naik haji, ambil susunya unta. Kita jejelin ke anak anjing laut. Anak anjing lautnya bagaimana? Almarhumah kan? Bagaimana tidak? Jantungnya saja kendem es kan, jadi es semua kan? Nah, jadi memang khusus. Nah sekarang ibu A dari Amerika nih, ibu B dari Brasil, ibu C dari Cina nih, melahirkan. Pas sekarang melahirkannya jam 10 kurang 10 menit, 5 menit. Grudak lahir. Saya ambilin ASI-nya. Ternyata nggak sama komposisinya. Kira-kira kenapa ya kok nggak sama? Padahal bukan marmot, bukan semua manusia. Kira-kira aja, kira-kira. Oke, kira-kira kenapa nggak sama? Daerahnya, ya. Apalagi? Kenapa nggak sama? Pola makannya. Satu lagi apa? Psikologi ibunya. Subhanallah nggak semua sebenarnya. Yang heran, yang hebat, yang subhanallah lagi, ASI ibu A yang dari Amerika ini, waktu melahirkan, komposisi dibuat oleh Allah untuk sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuan usus bayi ibu A untuk menyerap
Subhanallah enggak? Yesus bayi ibu A yang dikandung 9 bulan 5 hari. Ibu B, waktu melahirkan ASINya komposisinya disesuaikan sama kemampuan usus bayi ibu B untuk menyerap. Kemampuan usus bayi ibu B yang ibu B kandung katakanlah 7 bulan 2 minggu. Ibu C sesuai kemampuan usus bayi. Hebat nggak Allah? Yang sesuai sama kehamilan waktu dia melahirkan 10 bulan 1 hari. Antar manusia detik yang sama, menit yang sama, nggak sama komposisinya. Nah, begitu khusus. Hari ini komposisinya ASI nggak sama besok, begitu nggak sama. Besok nggak sama lusa. Lusa nggak sama kemarin. Apa yang menentukan? Bukan makanan ibu, bukan kaya miskin, hebat Allah Subhanallah. Tetapi keperluan bayi untuk tumbuh kembang hari ini. Kalau bayi perlu 1000 kalori misalnya hari ini, dia akan dapat 1000 kalori. Kalau dia perlu lompatan 2000 kalori, bakal 2000 kalori besoknya. Tapi kalau dia turun, besoknya lusa 1500, dia dapat 1500. Begitu khusus lagi. Isapan pertama bayi, itu lemak sama nasinya, itu sedikit. Tapi makin lama diisap, makin banyak lemak sama nasinya. Kalau misalnya anak kita haus tapi tidak lapar, boleh nggak Bu? Haus tapi tidak lapar boleh nggak Bu? Bayi boleh nggak haus tapi tidak lapar? Bisa juga. Boleh, bayi juga manusia tuh. Atuh lagi ya. Bayi juga manusia boleh ya. Nah, jadi susumu betul-betul hanya untukmu, untuk anaknya. Bukan untuk anak kakaknya, bukan untuk anak adiknya. Sekali saja kita kasih formula. Sekali saja kasih formula. Seminggu ususnya dengan susah payah harus menghilangkan zat yang dia tidak bisa cerna. Kata Ustadz Kurnia Shihab, kita sudah mulai menzolimi titipan Allah. Apa beda ASI dan formula? Nih, ini adalah bayi dan ini boneka. Tampaknya mirip sih, tapi ini adalah cairan hidup atau zat hidup. Ini zat mati. ASI tidak pernah tidak berubah, karena kita hidup. Saya juga dulu pernah selangsing, nggak selangsing ini sih, selangsing mana ya? Tapi sekarang udah tua ya udah gemuk juga, berubah juga. Ya kita berubah mas saya, ya. Rambut saya kemarin cuma sedikit putihnya, sekarang sudah sangat banyak kalau nggak disemir, ya. Jadi kita berubah, setiap hari kita berubah. Muka pun begitu. Nah ini formula karena kimiawi tidak pernah berubah. Jadi bagaimana kita mau menyamakan, membedakan zat hidup sama zat mati? Nggak bisa. Kita juga tidak bisa membedakan antara jenazah sama orang hidup, lain sama sekali gitu. Dan sampai kapanpun tidak mungkin manusia bisa membuat suatu kehidupan, menurut saya. Jadi, ASImu hanya untuk anakmu, sebenarnya ada 2 ayat. Menurut saya, Al-Qasas 7, di mana Nabi Musa walaupun dihanyutkan, toh tetap disusui ibunya. Diperkuat sama Al-Qasas 12. Mohon maaf, kalau kurang tolong tambah, kalau salah tolong koreksi. Al-Qasas 12 adalah bahwa Allah mencegah. Jadi 2 surat ini yang tidak mungkin ada bertentangan antara di Al-Quran ini menunjukkan bahwa ASImu hanya untuk anakmu, bukan untuk anak kakakmu, bukan untuk anak adikmu. Dan kita lihat menyusui yang benar, ini yang benar, ini yang baru, informasi yang baru. Menyusui yang benar tadi, Pak Standar Mas tadi, itu ternyata untuk ibunya juga. Seperti 2 hadis. Kalau saya tidak salah, hadis Ibnu As-Sakir sama Tabrani. Ya, jadi kalau nanti namamu siapa? No? Rika. Nanti Rika bisa menyusui sampai 2 tahun atau lebih. Nih, Rika umur 90 tahun akan seperti itu hanya pakai jilbab sama abaya. Ya. Karena kualitas hidupnya di hari tua lebih baik. Nah, sekarang kemudian bertanya-tanya, nah ini 2 ayat yang mungkin mengingatkan kita bahwa dari dulu sudah diinformasikan bahwa ASI bukan buat bayi saja, buat ibunya. Sekali lagi mohon koreksi kalau salah, mohon tambahan kalau kurang. Ya. 2 ayat.
Jika yang saya paling suka adalah jika berjaga sepanjang malam, saya rasa hadis Rasulullah Ibnu Asakir. Karena melayani bayinya, ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang memerdekakan 70 bulan di jalan Allah. Ini kata Al-Quran, hadis. Kata kedokteran apa? Terhindar dari kanker payudara, terhindar dari kanker payudara, oke. Terhindar dari kanker payudara, terhindar dari kanker rahim, terhindar dari kanker indung telur, terhindar dari kencing manis, terhindar dari pembuluh darah, pembuluh darah, stroke, diabetes pembuluh darah. Tolong lihatin 2009, 2013. Penelitiannya bukan main-main, bukan 100-200 tapi 1.400 sampai 400, 140.000, bukan 1.000. Jadi betul-betul bermakna. Tapi tahunnya tahun 2009, tahun 2011. Jadi itu mungkin menerjemahkan hadis Rasulullah II tadi. Kalau menurut hadis tadi, memerdekakan 70 budak belian di jalan Allah, kata menurut kedokteran, terhindar kanker payudara, kanker rahim, kanker indung telur, stroke, diabetes, hipertensi, penyakit jantung koroner, bahkan risiko rematik, risiko keropos tulang. Ini tahun 2013. Kepikunan pun terhindar. Subhanallah, tidak. Begitu powernya, begitu ajaibnya kekuatan ASI buat ibunya juga, bukan hanya buat bayinya saja. Kita lihat KB dan kematian, bahkan stres dan gelisah, dan terakhir ini penelitian 15 tahun loh, menghindarkan ibu-ibu menelantarkan anaknya. Kalau ini penelitian 15 tahun loh, dari 7.250 ibu diikuti 15 tahun sampai cuma 5.890, 4,8 hampir 5 kali lebih jarang menyiksa anaknya, menelantarkan anaknya. Ini kita berhadapan sama Allah. Jangankan memukuli, menelantarkan anaknya segala macam. Sedangkan menyusui kurang tepat pun akan ada pertanyaan Allah di sana. Kalau tidak salah ada di Al-Baqarah. Dan jangan kau kira kau tidak diminta pertanggungjawab. Saya rasa itu. Kemudian ini yang saya kalau negara saya nggak, negara Indonesia biar urusan negara. Tapi kalau semua bayi Indonesia dikasih susu ASI, itu 18,012 triliun loh untuk beli bubuk susu. Kan sapi juga binatang ya. Oke, lihat. Tapi saya sih nggak pernah dapat, nggak pernah jadi DPRD, nggak pernah jadi pimpinan, nggak pernah jadi politik, nggak pernah jadi pimpinan pokoknya. Saya akan rumput. Sehingga saya tidak tahu bahwa 18 triliun itu nolnya 12 sampai sini loh. Iya loh. Nggak kepikir banyak-banyaknya. Nah tapi saya mau tanya, ada nggak jemaah ibu yang penghasilannya 1 bulannya 1,5 juta? Ada nggak kira-kira? Ya banyak masih. Nah, di sini kita bisa menolong. Ibu dan Bapak Ustadz Ustazah, kini kita menolong. Kenapa? Kalau penghasilannya 1,5 juta dalam 1 bulan, berarti 6 bulan penghasilannya 3 juta. Untuk beli susu bubuk binatang ini, dia perlu 3,4 juta. Jadi kalau kita bisa menolong 1 bayi titipan Allah ini, yang duafa, kita menolong semua keluarga, bukan cuma bayinya. Nah, lihat, bagaimana akan kakaknya sekolah, bapaknya kerja, karena semua penghasilannya harus beli bulan, bukan belum sakitnya, harus beli untuk ini. Memang mahal. Bahkan sudah dihitung, katanya kalau kita sampai 2 tahun bisa, itu bisa menyimpan 134 juta rupiah. Eksklusif 6 bulan, iya. Diteruskan sampai 2 tahun, untuk beli bubuknya itu 134 juta rupiah. Bayangin, apa nggak lebih baik buat sekolah anaknya, sekolah kan? Oke, ya, lihat tuh. Oke. Dan ini semua orang tahu bahwa menyusui memang kalau kasih penyusuan yang benar, golden standard tadi akan membuat anak tidak lebih saja lebih sehat, tidak cerdas, tapi insya Allah dekat pada Allah. Kenapa? Lebih sehat, 17 kali lebih sering, lebih jarang radang paru-paru. Ambil 47% lebih jarang mensret. Itu gampang lah, gampang obatinya. Tapi kalau ini kencing manis pada anak, kencing manis pada anak, ya taunya baru-baru semua loh. Kencing manis pada anak itu kencing manis yang terjadi pada anak 12, 13, 14, 15 tahun. Dan kalau dia kena kencing manis, itu seumur hidup mesti pakai insulin, mesti pakai obat.
Sebelum makan dia cek dulu darahnya. Cuk, berapa darahnya? Oh gitu. Ambil suntikan dulu, baru makan. Nah bagaimana kalau ada sinabung, insulinnya nggak bisa dapat? Bagaimana kalau ada tsunami, insulinnya nggak dapat? Meninggal. Sudah di depan mata kita, dia tidak bisa makan karena tidak ada insulin gitu. Ini dihindarkan sama ASI. Kita lihat itu sudahlah, masih. Ini kita lihat kanker. Bayang bisa kena kanker 8 kali lebih sering kanker anak. Leukemi, kanker saraf mata, neuroblastoma, kanker getah bening. Lihat. Kayak apa juga kalau leukemi kanker darah kan di sumsum tulang belakang. Kanker tidak. Kanker itu sebetulnya baiklah. Saya mungkin akan mencoba menginformasikan sedikit tentang saya dan keluarga. Ibu saya dokter pertama di Indonesia ini. Kakak saya dokter, adik saya malah profesor. Cuman pada waktu saya melahirkan anak-anak saya, kami nggak tahu tentang ASI. Alhamdulillah, hanya saya yang dihidupkan sama Allah untuk memberitahu kalian, jangan kayak saya. Belum tentu kalian, karena kelima saudara sepupu saya udah meninggal semua. Sehingga saya tahu bagaimana rasanya orang kanker. Kakak saya perempuan satu-satunya habis rahimnya. Saudara sepupu saya tadi, tumor indung telur tadi, yang beratnya 25 kg. Sepupu saya dua sepupu saya meninggal karena kencing manis. 3 tahun terakhir kencing manisnya harus cuci darah saben hari sekali. Boro-boro mau umroh dari Bandung ke Jakarta saja, besoknya dia cari cuci darah. Kualitas hidup apa itu kalian? Ya, dan saya tahu kanker karena saya orang kanker. Anak ini kalau dia kena leukemi, anti kankernya disuntikkan di sumsum tulang belakang, sakitnya pasti bukan main. Dan ini dihindarkan. Dan karena saya kanker, cucu saya perempuan, risiko kanker akan 25%, lebih dari orang yang tidak punya keluarga kanker payudara. Tetapi alhamdulillah, cucu saya perempuan ini disusui 2 tahun 10 bulan. Sehingga menurut ini resikonya akan turun, bukan 25 tapi 13%. Kalau dia menyusui anaknya sampai 2 tahun atau lebih seperti perintah Al-Quran ini, resiko kanker payudaranya lebih rendah dari orang yang tidak punya riwayat kanker payudara di keluarga. Jadi apa yang ada di situ terjadi saya dan keluarga saya. Ya, jangan kayak kami. Ya, belum tentu sesayang itu Tuhan. Mungkin saya dikasih tambahan hidup untuk menginformasikan pada kalian yang muda-muda, jangan kayak saya. Ya, ini anak bisa bahasa sana kegemukan, kekurusan, bengek segala macam nih, ya. Pinter. Tahun 2012 anak lebih pinter. Tahun 2013 tetap anak lebih pinter. Makin lama disusuin, makin tinggi peningkatan perkembangan kognitif, bahasa dan motoriknya, makin tinggi. Nah ini, mungkin salah satu mengapa 2 tahun ya, kata-kata di Al-Baqarah 233, Al-Kahf 15 dan Luqman 14, mungkin salah satunya ini. Kita lihat, ternyata 0 sampai 2 tahun ini ada lompatan pertumbuhan otak. Setelah 2 tahun, ini agak sedikit mendatar. Nah, dalam 0 sampai 2 tahun ini, kalau dikasih pupuk tadi, standar makanan bayi, 80% sel otaknya sudah terbentuk. Tapi kalau tidak kasih, lihat nih, ini bukan syarat emas, tidak kasih ASI, tambah formula, tambahkan dan sebagainya, ya. Ini lihat, dia on lihat, 2 tambah 2 sampai juling nih matanya. Penelitian menunjukkan anak dengan kurang gizi seperti ini, 15% sel otaknya mati. Ini sel otak yang normal, ini anormal yang putih-putih kan sel otak, kita suka makan otak, ini sel otak yang putih. Kalau mati, nih bolong. Betul-betul nggak ada sel otaknya, kurang sekali. Yang putih-putih kan sedikit sekali banding ini. Apapun tindakan kita nggak bisa ke sini. Oke? Nah ini menunjukkan, ini penelitian tahun 2012 penelitian menunjukkan
Tidak ada gunanya menambah DHA dan AA pada formula untuk kepandaian. Tidak ada.